Berikutnya, babut tanafus fi umuril akhirah wal istikthar mimma yatabarraku bih. Bab yang ke-63 menjelaskan tentang tanafus, berlomba-lomba fi umuril akhirah, dalam urusan akhirat, wal istikthar mimma yatabarraku bih, dan memperbanyak keberkahan yang diambil, memperbanyak mencari keberkahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal yang demikian itu, maka hendaklah mereka berlomba-lomba. Ya, maknanya ya berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba untuk akhirat, berlomba-lomba yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah untuk pembacaan hadisnya kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ingin menyampaikan satu kisah, ya, antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ini dua sahabat yang luar biasa. Ya, mereka saling berlomba-lomba siapa yang paling hebat dalam pengorbanannya kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu merasa bahwa Sayyidina Umar itu dikalahkan terus sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi setiap ada kesempatan kalah cepat oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini ketika ada panggilan untuk pengorbanan yang harus dilakukan, beliau termasuk orang yang pertama yang berkorban. Ya, misalkan di sini ada yang membutuhkan bantuan, kemudian diserukan oleh DKM-nya atau oleh siapa gitu yang menjadi panitianya. Kalau kita baca hadis yang lalu, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahralah, man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zadalah. Ya, siapa orang yang punya kendaraan lebih, kasih kepada yang enggak punya kendaraan. Siapa orang yang punya perbekalan lebih, maka berikan perbekalan kepada yang tidak mempunyai bekal. Jadi saling membantu. Maka kalau ada seruan itu, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang pertama yang langsung dengan gesit menyampaikan bantuan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada satu kesempatan kebetulan yang dapat panggilan Sayyidina Umar terlebih dahulu. Maka beliau mengatakan, hari ini aku ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, katanya. Hari ini aku ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, maknanya mudah-mudahan kali ini aku bisa menang dalam pengorbanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kau sumbangkan wahai Umar? Kata Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku berikan setengah dari harta yang kupunya untuk Allah dan Rasulnya. Aku korbankan setengah hartaku ini untuk Allah dan Rasulnya dalam perjuangan ini. Kalau punya 1 miliar, 500 jutanya disumbangkan untuk perjuangan, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Nggak pakai mikir. Ya, mungkin beliau mengira apa? Kali ini kayak nggak bakal ada yang bisa ngalahin. Oh, paling banyak, ya, apa yang sudah diberikan ya untuk Rasulullah, beliau merasa bahwa itu sudah yang paling banyak di antara yang lainnya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar dipanggil. Apa yang kau akan berikan wahai Abu Bakar? Apa yang ingin engkau korbankan wahai Abu Bakar? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku korbankan seluruh hartaku, apapun yang kupunya untuk Allah dan Rasulnya. Wah, kalah Sayyidina Umar. Dikira apa yang beliau lakukan itu udah yang paling hebat. Ternyata Sayyidina Abu Bakar memberikan semua yang beliau punya untuk Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ditanya, kalau tadi Sayyidina Umar memberikan sebagiannya sehingga meninggalkan sebagian lagi untuk keluarganya, sekarang ketika engkau berikan semuanya untukku,
atau dalam perjuangan untuk Allah dan Rasulnya, maka apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keyakinan yang luar biasa yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, aku sudah putus asa dan aku sudah tidak mungkin bisa mengalahkan ketulusan dalam pengorbanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa saling berusaha untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, walaupun hal yang kecil itu yang hanya bisa kita lakukan saja. Ya, jangan sampai tidak untuk sama sekali. Kita nggak bisa kasih banyak, hanya bisa sedikit, maka yang sedikit itu korbankanlah. Yang sedikit itu serahkanlah seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai tidak sama sekali, karena bisa jadi yang sedikit itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan kita termasuk para pemenang yang dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.